Saya Otto Pokmen dari skuter Port Mumbai Club. Halo, nama saya Yori, saya skuteris Papua dari Skuter Black Jayapura. Saya mau sedikit cerita soal tong punya perjalanan ke Tabla Supa, tempat watching bird cendrawasih. Perjalanannya sangat seru sekali. Jalan dari Jembatan Merah ke sini saya pikir-pikir, timbang saya jalan sendiri, saya pikir lebih baik sejalan sama teman-teman dari Skuter Black, teman-teman Vespa juga. Langsunglah saya ke base camp. Pas saya sampai di base camp, saya lihat itu ada teman, ada Yori lagi perbaiki Vespa, paling cuman businya saja. Sudah Yori udah perbaiki, terus teman-teman lain ada kumpul. Kan kita Supa kan? Nah, ada apa? Ada cendrawasih. Mana cendrawasih? Ayo. Sementara ada Benai, Otto datang dari arah Holtekam dan mengajak kita untuk pergi ke Hamai untuk melihat cendrawasih. Dengan sapu ide, sudah ayo kita jalan sama-sama. Teman-teman juga pas kebetulan tidak ada kegiatan, tonggak sama-sama ke sana. Di situ tuh ada beberapa momen-momen yang saya mulai masuk di sisir danau. Kita mulai sisir danau. Nanti setelah sisir danau kita tiba di area depan-depan stadion NMB, Lukas NMB. Di perjalanan ada momen-momen yang orang lewat melihat kita rombongan dengan Vespa, mereka sapa. Itu mungkin momen-momen yang kita dapat di jalan. Yang namanya kalau kita jalan santai ya sambil menikmati, apalagi dengan teman-teman itu terbaik. Udaranya juga tidak terlalu, maksudnya polusinya juga tidak banyak karena di situ kan ada banyak pohon-pohon di pinggir jalan. Jadi jarak yang ditempuh dari base camp itu kemarin kalau saya perhatikan kita keluar itu jam 10 kurang. Untuk sampai di tempat parkir itu jam 1. Tanjakan-tanjakan Maribu tuh dia punya pemandangan sebelah kiri itu kan ada padang savana itu bagus, padangnya bagus, masih hijau. Kayaknya kalau memang satu kali saya harus camp di situ tuh, tempatnya indah sekali.
tang tang tang. Itu biasanya kalau bukan kebanyakan oli, mungkin dia kena oli dari oli mesin. Kalau kendala begitu tuh biasa, jadi mungkin biasa busi atau platina geser kalau yang masih pakai platina. Nah, biasa gitu kita bawa cadangan alat, kunci-kunci yang kita siapkan dari dalam laci Vespa kita tuh kita bawa untuk kita pakai jaga-jaga di jalan. Biasa kalau bawa yang sespan dengan yang standaran tuh beda. Mungkin ini kita lebih ekstra lagi. Jadi bawa sespan tuh biasa memang pengereman tuh harus lebih kita perhatikan. Karena kalau turunan tajam semakin berat kendaraan, semakin kerja juga untuk bagian remnya. Turunan-turunan panjang ini apalagi tuh punya nih kendaraan tua, tapi ya bisa. Tong turun paling tahan dengan gigi 2, luncur pelan-pelan, bagaimana? 1, luncur pelan-pelan, turun tajam. Biasanya kita sudah paham, kita sudah tahu. Memang debu banyak sekali. Ada teman kemarin berapa itu dia bilang saya motor sudah mau mati. Dia cerita saya motor sudah mau mati ini kalau saya tidak lompat-lompat main gasin tetap motor mati karena debu masuk di karbu itu sudah kalau spuyer tertutup, tersumbat, sudah kita kerja ulang lagi. Jalannya sementara diperbaiki itu, nah itu debu-debunya tuh yang mereka teman-teman mungkin serunya di situ. Karena debu naik juga full, tapi ya puji Tuhan, tong bisa lalui itu. Kalau Vespa untuk tanjakan kita tidak ragu lah, mungkin tenaga mesinnya kuat. Jam 1 itu kita sampai di tempat parkir, itu belum perjalanan ke lokasi untuk melihat cendrawasih. Yang berat pertama itu sudah terlewati. Sekarang tinggal yang berat kedua, ini tuh pikul barang, kerel besar-besar ini. Baru pikul naik ini tuh. Oto, arah mana jalan? Tong ke sana. Ayo, ada depu sign itu ada tanda itu. Tong ke sana. Kita mulai start jalan, mulai masuk hutan itu. Itu kayak sudah macam saya sudah di dunia beda gitu yang tadinya lewat kota, penuh polusi kendaraan, sekarang sudah masuk hutan ini sudah tidak ada dengar kendaraan lagi. Sudah tidak ada bunyi-bunyi motor, bunyi-bunyi mobil, yang ada cuma dengar kicauan-kicauan burung, jangkrik-jangkrik. Itu sudah rasa kayak so sudah di dunia lain nih, kayak sudah tenang sudah. Memasuki hutan mulai kita susuri pinggir kali, asri, jadi kita nikmati perjalanan. Berjalan sejauh 1.500 meter. Teman-teman bilang maju, ayo kita maju, sudah jalan sampai sini kan tidak mungkin mau balik tuh. Bentuk dia punya hutan belum sama sekali belum terjamah, cuman orang-orang situ saja yang kelola, teman-teman dari KPA yang mengelola tempat itu. Jadi masih murni lah, dibilang hutan masih murni, masih segar hutannya.
depan tong jalan sedikit, oh sudah ada kelihatan base campnya. Ayolah teman-teman, di sini kita tempat taruh base camp. Di situ juga ada beberapa teman-teman juga yang dari KPA, mereka yang kelola tempat itu. Sudahlah, kita begitu baru sampai, baru taruh tas ini, kita belum mau kasih keluar barang-barang dari sini mau dirikan tenda. Kita sudah dengar cendrawasih, saya tidak sabar, aduh. Sorenya tuh kita sudah dirikan tenda. Yang kita khawatirkan kan karena hutannya masih murni, kita takutkan hewan-hewan yang kayak babi hutan, mungkin ular, makanya sudahlah teman-teman, kita dirikan api unggun sambil kita cerita-cerita. Kemarin yang ke sana tuh, ke Merauke nih. Iya, NSP tuh. Baru ada info-info. Tong kemarin ada pertemuan tuh bicara untuk mengenai kegiatan NSP berikut. Nanti rencana NSP berikut tuh di Timika, cuma tahun 2025. Tahun ini tong istirahat. Oh, berarti bikin depo ini. Mungkin cerita-cerita sedikit tentang Fes Papua, kegiatan Fes Papua yang berjudul NSP. NSP itu Noken Skuteris Papua, itu event besar kami di Papua. Wadah Fes Papua itu adalah wadah kami, komunitas seluruh di Papua. Saya sedikit berbagi buat kita skuteris di Indonesia, khususnya saya yang dari Papua, dari Jayapura. Sangat senang karena momen itu pertama kali keluar dari Eropa. Jadi World Day itu event Vespa yang ada di negara-negara lain, kita kumpul di Bali. Jadi itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Jadi pada saat itu Banyuwangi menyeberang ke Gilimanuk, dan kita sama-sama dengan komunitas-komunitas lain lagi, kita dari Gilimanuk itu ke Denpasar. Jadi eventnya tuh di Bali. Salah satu hal yang mungkin tidak bisa terulang lagi karena pertama kali keluar dari Eropa langsung ke Indonesia, ke Asia tuh di Indonesia. Jadi mungkin salah satu hal yang tidak terlupakan. 200 meter lah. 200 meter. Area tuh tanjakan ini saya tuh naik. Ada kita punya planning kegiatan lagi mungkin nanti di Kampung Supa. Di situ kita ada bikin satu rencana menenggelamkan Vespa di dalam air. Jadi mungkin itu beberapa kegiatan yang kita mau lakukan. Kini bagaimana? Keladi sudah kah? Sambil bahas itu, kita ngopi-ngopi, nunggu keladi bakar, selesai. Kita makan sama-sama sebelum kita istirahat. Boleh, bisa. Joko bawa kemana sudah? Aco ambil satu lagi. Iya, bawa tuh rasa dulu. Mendaki begini baru terlihat tuh. Ih, top apa? Nah, sambalannya. Ya, stop.
Dia sejam-jam kan? Yo, dia jam-jam main. Pagi sudah terang. Saya takutnya terlambat juga karena ya burung-burung itu kan tidak tunggu saya. Saya yang harus datang sebelum ada. Sudah jadi saya keluar saya kasih bangun. Yori, men. Ada teropong yang dia bawa untuk pergi lihat cendrawasih itu mungkin kita trekking mungkin sebentar aja tapi lumayan lah. Medannya kita ada susur kali kecil, ada lewat beberapa area-area yang mungkin tidak terjal juga landai cuma ya dinikmati saja perjalanan itu untuk lihat cendrawasih bermain. Oh. Sudah dekat nih. Pas tiba, entah mungkin saya yang terlambat atau memang lagi posisinya hanya 2. Sudahlah saya bilang, sudah Yor, ini ada itu. Saya keker dulu saya cari, oh ada itu Yor, ada itu. Lihat begini saat itu yang bermain itu dua cendrawasih, 2 burung. Tapi ya kita bisa sempat melihat dengan perjalanan yang jauh dari Jayapura sampai ke Supa, kita bisa melihat cendrawasih itu. Syukurlah, puji Tuhan kita ini. Walaupun cuma lihat 2 ya, bisa lah untuk terobati penasaran kita. Jadi untuk teman-teman kalau mau watching bird khususnya cendrawasih, kalau bisa itu kita datang menggunakan atribut atau pakaian yang gelap, jadi menyamarkan kita dengan pohon-pohon. Kedua, jangan pakai parfum. Terus yang ketiga, kalau bisa jangan nyalakan api di sekitaran situ. Kalau bisa di base camp agak jauh. Terus yang paling penting adalah jangan ribut. Tetap harus diam. Kalau main ya? Iya, kalau main. Kalau ribut nih tetap dia pergi. Misalnya kalau kan biasa kan kayak kita euforia begitu terus pas lihat cendrawasih, itu. Jangan, kalau bisa jangan, cuman korek pelan. Ada itu. Dia bermain di satu pohon, hanya satu pohon itu saja. Dia tidak akan main di pohon-pohon lain. Jadi kalau misalnya pohon itu rubuh atau tumbang atau misalnya sengaja ditebang, kasihan. Tong mau lihat di mana lagi cendrawasih itu, pasti dia akan pergi, dia main di tempat yang lain lagi, pohon lain, dia cari pohon baru lagi. Mungkin jarang lagi untuk kita lihat cendrawasih, jadi bagi ya pulang dengan hati yang senang bisa lihat cendrawasih secara langsung. Saya sangat puas, istilahnya kalau kita sering-sering jalan itu kita bilang capeknya terbayar. Setelah kita lihat cendrawasih selesai bermain, cuaca mulai panas di area campsite, jadi kita mulai prepare pulang, nyimpan tenda, peralatan camping semua. Kita packing alat-alat semua masukkan kembali ke carrier. Sudah siap jalan, sudah kita jalan turun sama-sama. Teman-teman kita mandi-mandi situ, kita ada buat makan lagi, bikin kopi sambil mandi-mandi di kali. Kitong kalau bisa itu kita pergi dengan beban, pulang jangan ada beban. Maksudnya kita pergi dengan bahan makanan, pulang itu bahan makanan harus habis.
Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk dorang, untuk dong punya antusias untuk pergi buat Singbird Cendrawasih. Tetap jaga tong kekompakan sama-sama, jaga tong punya ikatan persaudaraan, jangan putus sampai kemarin. Kalau besok-besok lanjut, kita lanjut lagi. Itulah perjalanan kami kemarin untuk melihat Cendrawasih. Salam mesin kanan, satu aspal. Dari Papua untuk Indonesia.